Yuan, bagaimana kalau kamu membacanya lebih keras lagi dan lebih giat lagi? Kata Ibu Lin di sini. Tentu saja, aku akan belajar, tapi untuk benar-benar fokus, aku perlu pikiran yang lebih jernih dulu. Kata Seng Yuan merayu Ibu Lin itu. Seng Yuan, kamu sedang apa yang kamu rencanakan? Mungkinkah pikiranmu tidak waras? Kata konselor Lin di sini. Konselor, cara Anda berpakaian hari ini sungguh menawan. Siapa dan pria mana yang bisa bertahan dengan seperti itu? Kata Seng Yuan di sini. Apakah hari ini Anda sengaja berpakaian seperti ini untukku? Kata Seng Yuan kepada gurunya itu. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya merapikan diriku sendiri sedikit untuk menemuimu. Itu saja, tidak berlebihan kok. Saat kita sendirian, tapi hentilah kamu untuk memanggilku konselor. Kamu bisa memanggilku aja, anjir. Langsung dicipok lagi di sini oleh Seng Yuan dengan cipokan yang panas. Bukankah itu akan membuatku menjadi gila? Kata Seng Yuan kepada gurunya yang cantik itu. Aduh, di sini rupanya sedang enak-enaknya sang adik ngintip sedikit. Aduh, mungkin setengah kesenangan ini akan hilang, kata sang adik di dalam hatinya sambil ngintip. Seng Yuan, jangan dulu. Rupanya di sini Ibu Lin sangat menahan diri, tetapi nampaknya Seng Yuan sudah tidak tahan. Otaknya di atas normal. Tolong beri aku sedikit waktu lagi untuk persiapan. Oke, kata Ibu Lin yang menahan nafsunya Seng Yuan. Pada saat seperti ini, bagaimana kamu mengharapkan seorang pria untuk menahan diri? Kata sang MC di sini kepada wanita cantik ini. Jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya, aku bisa membantumu. Kata Ibu Lin berbisik-bisik kepada Seng Yuan dengan nada malu-malu ngeong. Membantuku? Bagaimana cara Anda membantu saya? Langsung saja di sini. Perabotan Seng Yuan langsung diservis sama Ibu Lin. Anjir, langsung seperti ini. Oke, rupanya di sini sang adik pun langsung tercengong dengan kelakuan kakaknya itu. Rupanya dia jago ngintip juga. Dalam ketidakkepercayaan di sini, rupanya dia tercengong. Setengah jam kemudian, setelah servis menservis, ternyata sang Ibu Lin pun memerah juga. Nah, sekarang kamu bisa fokus belajarnya, Seng Yuan. Tapi aku harus kembali ke sekolah segera. Ada rapat yang penting yang dihadiri oleh para konselor lainnya dan guru-guru. Aku hanya bisa tinggal 1 jam lagi, kata Ibu Lin yang malu-malu ngeong di sini. Alhamdulillah, sempurna. Ini adalah periode tenang. Aku saat ini berfokus untuk belajar. Benar-benar terbaik. Anda memang ahli dalam penyervisan, kata Seng Yuan yang memuji wanita cantik itu di sampingnya. Ding, sistem gunakan kartu pembelajaran efisien telah dibuka. Karena sudah diservis oleh Bu Lin, tentu saja langsung di sini sang MC mendapatkan penghargaan dari sang sistem. Kartu pembelajaran efisien. Saat membaca, Anda dapat mengingat semuanya dengan sempurna. Semua pengetahuan akan tercetak sempurna ke dalam pikiran Anda. Setiap kartu berlaku selama 1 jam. Bagus. Dengan mudah pun di sini sang MC bisa menyedot ilmu pengetahuan yang mudah dipelajarinya. Ting, selamat kepada host telah menguasai seluruh poin pengetahuan utama dari manajemen sumber daya manusia atau SDM dalam 30 menit. Sistem akan menanamkan semua data MHRMU Universitas Renim ke dalam otak Anda di dalam 1 menit ini. Anjir, tidak menyangka aku menguras energi sebanyak ini. Lain kali aku menggunakan kartu pembelajaran, aku tidak boleh melakukan hal-hal lain pada saat bersamaan. Rupanya karena tenaganya habis, Seng Yuan pun pucat pasi di sini. Ya udahlah. Ini adalah hari yang menyenangkan. Hari ini pertama kalinya Ibu Lin mau melakukannya. Oh iya. Si sini konselor seharusnya sudah kembali ke sekolahnya sekarang. Ya udah, aku langsung pergi saja. Ding ding ding. Oh, ada apa Seng Yuan? Oh, itu adik Ibu Lin. Kenapa ya?
Ling Meng terlihat sedikit aneh di sana, kata Seng Yuan dalam hatinya. Oh, tidak apa-apa. Aku lelah banget habis belajar nih, dan aku berkeringat. Apakah kamu tidak keberatan jika aku mandi di rumahmu ini? Kata Seng Yuan kepada adik bun Lin Ling Meng itu. Tentu akan kuambilkan handuk baru untukmu, kata Seng Yuan. Di sini Seng Yuan pun mandi dengan gantengnya. Kenapa ya jantungku berdebar-debar kencang? Apakah karena ini pertama kalinya seorang pria mandi di rumahku? Kata Ling Meng yang rupanya tertarik juga kepada Seng Yuan. Tidak lama kemudian ada telepon masuk. Halo, kepala sekolah Su, ada apa nih? Kata Seng Yuan yang mengangkat teleponnya di kamar mandi. Siswa Seng Yuan, apakah kamu melihat pasien sekretaris Hokong? Kamu menunggumu di lantai Hotel Longji, lantai 3 Pavilion Tian Yuan. Oke, kalau begitu tunggu dulu ya Pak ya. Aku segera OTW ke sana. Ling Meng, ada yang harus keselesaikan pagi ini. Aku harus buru-buru keluar dulu, kata Seng Yuan dengan muka yang memerah melihat badan Seng Yuan yang begitu kekar. Aduh, gadis Ling Meng itu bersama Cheng Su, keduanya saudara itu bertingkah aneh belakangan ini, batin Seng Yuan di dalam hatinya. 30 menit kemudian berpindah tempat di Pavilion Tiangsu. Oh, mahasiswa Sen, kita bertemu lagi, kata Pak Tua itu. Halo Sekretaris Kong, halo Kepala Sekolah Siu. Kita bertemu lagi, memang jodoh ya. Oh, tidak usah basa-basi. Aku wakil Kepala Sekolah Su Sontai. Tidak perlu terlalu formal juga sih Seng Yuan. Silakan duduk dan kita akan bicara. Seng Yuan, iya Pak, ada Pak. Setelah diskusi di antara para pemimpin universitas, kami telah memutuskan untuk menganugerahkan kamu sebagai mahasiswa terbaik dan populer di abad ini. Anjay. Dan salah satu dari 10 mahasiswa terbaik universitas kami juga. Kami berencana untuk mencalonkan kamu sebagai salah satu mahasiswa berprestasi kota bintang ini dan menjadikan kamu perwakilan mahasiswa urusan luar negeri juga. Di saat ini, anjir, memang tenar banget di Seng Yuan ini. Ini berarti kamu akan menjadi wajah universitas kita selama pelatihan militer. Mahasiswa baru setelah liburan musim panas. Kami ingin kamu memberikan pidato sebagai contoh bagi junior-juniormu. Bagaimana menurutmu? Kata Sekretaris Kong. Oh, itu ya Pak ya. Mungkin aku pertimbangkan. Kepala Sekolah Su, apakah hal-hal lain yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi lagi? Katanya, hahaha, tidak persis seperti itu. Hanya saja sekolah berencana untuk merenovasi perpustakaan. Anjir, ujung-ujungnya duit juga kepada sang MC kita. Oke, karena merenovasi perpustakaan saat ini penampilannya dan interiornya dan koleksi buku-buku perpustakaan kita sudah usang. Tidak bisa dibandingkan dengan universitas lain yang lebih keren. Untuk pendidikan perpustakaan adalah gudang pengetahuan jantung universitas kita. Kelas kedua tempat untuk mengembangkan bakat dan minat para siswa. Anjir. Jadi setelah semua itu, setelah menjilatku, hanya Anda berharap untuk mendapatkan sponsor gratis, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Semua kata-kata mewah itu tidak berarti apa-apa kecuali Anda menawarkan sesuatu yang nyata sebagai imbalan, batin Seng Yuan. Kepala sekolah, mari kita bicarakan tentang perpustakaan nanti. Saya punya pertanyaan tentang ini. Sekolah kita mengatur 2 kali pemeriksaan kesehatan setiap 4 tahun, kan? Pusat medis mana yang saat ini menjadi mitra kita? Kata Seng Yuan di sini. Mengapa Seng Yuan bertanya tentang pemeriksaan kesehatan sekarang-karang ini? Kata Sekretaris Kong dan Kepala Sekolah Siu. Di sini Sekretaris Kong bertanya, Seng Yuan, kenapa pertanyaan ini tiba-tiba terlontar dari mulutmu? Saya baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan perawatan kesehatan, yaitu Kuku Bima. Kebetulan Anda pusat pemeriksaan medis di bawahnya. Saya ingin memperluas kemitraan dengan sekolah kita dan menjadi awal yang baik bagi perusahaan yang sudah akuisisi itu. Saya sudah menyinggungnya, tapi saya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Cukup canggung hanya duduk di sini. Lebih baik saya ke toilet, batin Sekretaris Kong di sini. Sudah tua, beberapa minuman dan saya lari ke kamar mandi. Saya akan merokok juga di sana, kata Sekretaris Kong yang tidak punya wewenang. Rupanya
Saya tidak menyadari bahwa Seng Yuan memiliki banyak bisnis di luar sana. Bisnis itu hal yang bagus, Seng Yuan. Kamu salah satu siswa terbaik kita yang akan go internasional. Sudah sepatutnya kamu memiliki kolaborasi dengan sekolah kami, kata Pak Kepala Sekolah. Jadi, Pak Kepala Shu, apa yang Anda sarankan untuk program kita ini? Sepertinya kita harus bertukar sumber daya melalui kesepakatan perpustakaan ini. Lagi pula, siapapun yang menangani pemeriksaan kesehatan mendapatkan komisi memberikannya kepadanya sama saja. Batin sang kepala sekolah ini yang sedikit nervous. Oke, area ini kebetulan berada di bawah saya dan pengawasanku. Jika perusahaanmu memiliki kredensial yang tepat dan harga yang wajar, ada kemungkinan kita bisa mencapai kesepakatan, kata Pak Kepala Sekolah. Oh, siap Pak Kepala Sekolah Shu. Saya akan meminta manajerku untuk menghubungi sekolah segera. Kami akan mengirim kredensial terlebih dahulu untuk memastikannya. Dan kami meyakini Anda dan kita bisa membahas rencana dan harganya di kemudian hari. Untuk ekstranya, untuk mengundur brainstand dan bagaimana cara kerjanya, itu akan secara teknik diurus oleh sekretarisku. Begitu kah? Dan kalau begitu tidak ada yang bisa bicarakan, saya pamit undur diri. Saya terlalu banyak mulai merasa pusing. Kepala Sekolah Shu, saya payah dalam masalah minum seperti ini. Maaf, saya akan sedikit keluar. Lewati siswa semacam ini, setelah kita mendatangkan kontrak, saya akan mentraktir Anda lain kali, kata Seng Yuan di sini dan sambari pamit keluar. Setelah 5 menit kemudian, sang sekretaris Kong datang dari WC. Aduh, kepala sekolah, di mana Seng Yuan? Apa dia sudah pergi? Dia bilang dia tidak bisa menangani minum lebih banyak dan langsung pergi, kata Pak Kepala Sekolah. Seng Yuan ini lebih rumit dari yang kupikirkan. Di usianya yang sangat muda, dia bahkan tidak peduli tentang ketenaran atau gelar, kata sang sekretaris. Saya ingin dia berinvestasi dalam renovasi perpustakaan, tapi sebaliknya, dia menemukan sendiri peluang bisnis, kata sang kepala sekolah di sini. Setengah jam kemudian, di sini dia sudah kembali ke rumah keduanya dengan pelatih Liu Menglu. Lain kali kamu pergi minum, bawa aku. Setidaknya aku bisa membantumu menangani beberapa ronde, kata Liu Menglu di sini. Mungkin saja bisa 10 ronde. Bagaimana bisa kamu sudah bekerja keras untuk kebugaranmu, kamu tidak bisa membiarkannya sia-sia, kata sang kepada istrinya itu. Berhenti menggoda. Ini minuman air madu. Ini membantu mengatasi mabok. Oke kalau begitu, kata sang MC di sini. Pelatih Liu, bukan begitu cara minum air madu jika kau ingin. Kamu ingin berhasil, bukan? Apa maksudmu, Seng Yuan? Lalu bagaimana aku harus meminumnya? Kamu mau meminumnya? Oke, kalau begitu ayo kita lanjutkan. Langsung di sini madu pun dituangkan di sela-sela melon sang Menglu. Seperti ini kalau mau minum madu, langsung dijilat saja sama Seng Yuan di sela-selanya itu. Anjay, enak banget katanya. Dan rupanya episode ini selesai juga. Dan insya Allah lanjut di minggu depan. See you next time.